Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita. Sehingga pada hari ini, pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih bisa mempertemukan kita pada bulan yang mulia ini. Banyak saudara kita di luar sana yang pada hari ini, pada bulan yang mulia ini, mereka tidak dapat lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dikarenakan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut kenikmatan hidupnya, sehingga mereka tidak dapat lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita yang dimanapun kita berada pada hari ini, sudah sepantasnya kita untuk selalu dan selalu bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Maka dengan apa kita mensyukuri nikmat tersebut? Yakni dengan senantiasa mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam tak lupa pula tercurahkan buat sang pencerah alam yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah dan telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh tenang benerang pada saat ini. Maka kita sebagai umatnya sudah sepantasnya kita mengirimkan sepotong doa yang insya-Allah ringan dalam ucapan dan insya-Allah berat dalam timbangan. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dikatakan dalam suatu riwayat, dikisahkan ketika Sayyidah Aisyah terbangun dari tidurnya, beliau tak melihat Rasulullah SAW berada di sampingnya. Beliau tak melihat Rasulullah SAW tidur di sampingnya. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah mencari Rasulullah SAW seluruh kota. Maka ketika itu Sayyidah Aisyah menemukan Rasulullah SAW di dalam sebuah masjid, yang mana masjid ini tidak pernah didatangi beliau. Maka ketika Sayyidah Aisyah masuk ke dalam masjid, beliau melihat Rasulullah SAW sedang melaksanakan solat taubat 1000 rakaat. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau melaksanakan solat 1000 rakaat ini ya Rasulullah? Engkau adalah makhluk yang mulia. Engkau adalah orang yang telah dijamin masuk surga. Dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa engkau melaksanakan solat sunnah taubat 1000 rakaat ini ya Rasulullah?" Maka apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Sayyidah Aisyah, sesungguhnya aku melaksanakan solat sunnah taubat 1000 rakaat ini bukanlah untukku, bukanlah untuk dosaku, melainkan untuk mereka umatku nantinya, bagi mereka yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk bertobat kepadaku, maka aku berikan solat ini kepada mereka." Maka begitu besarnya rasa cinta Rasulullah SAW kepada kita. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, beliau tak pernah hidup bersama kita, akan tetapi rasa cintanya begitu besar kepada kita. Maka tiadalah hal yang pantas kita berikan kepada beliau, melainkan sepotong salawat yang kita berikan kepadanya. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum hadirin dimanapun kalian berada, baiklah adapun tema ceramah kita pada bulan yang mulia ini, yaitu 6 perkara yang Allah sembunyikan dalam 6 perkara. Dijelaskan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangannya Syekh Al-Imam Syahabuddin bin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau katakan dalam kitab tersebut, "Innallaha ta'ala katmu syittatin fi syittah, katmul ridha fi ta'ati, wa katmul ghadabi fi ma'siyati, wa katmul lailatul qadri fi syahri Ramadan, wa katmul awliyaihi fi bainan nas, wa katmul mauti fil umri, wa katmul salatil wusta fi salawati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan keridhoannya dalam beberapa ketaatan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan. Yang keempat, Allah sembunyikan kekasihnya di antara manusia. Yang kelima, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Yang keenam, Allah sembunyikan solat wusta di dalam beberapa solat. Kaum hadirin dimanapun kalian berada, kita masuki poin yang pertama, yaitu Allah sembunyikan keridhoannya dalam ketaatan. Ridha Allah merupakan kunci untuk kita menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan ridha Allah lah kita bisa
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita bisa masuk surga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena seberapa banyak amal yang kita lakukan, bukanlah karena seberapa banyak sedekah yang kita berikan, bukan pula karena solat malam yang senantiasa kita lakukan pada setiap malamnya, melainkan hal yang paling bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya setiap amal yang kita lakukan, setiap sedekah yang kita berikan, itu semua Allah tak butuh akan itu. Allah tak butuh pada ibadah kita, Allah tak butuh dengan sedekah kita, melainkan kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam kitab Nasha'il Ibad, dijelaskan dalam kitab tersebut, seandainya lah kalau dari zaman Nabi Adam dulu hingga zaman sekarang ini orang-orang itu menjadi orang yang bertakwa, itu pun tidak akan bisa mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah sembunyikan keridhaannya dalam ketaatan. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah meremehkan sekecil apapun ketaatannya, sebesar apapun ketaatannya. Maka dari itu marilah kita untuk selalu melakukan ketaatan, sekecil apapun itu bentuknya. Karena bisa jadi dengan ketaatan yang kecil itulah kita dapat menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan kisahnya seorang Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Ketika beliau mengarang sebuah kitabnya, hinggaplah tiba-tiba lalat di wadah tintanya, kemudian membiarkan lalat tersebut untuk meminum sedikit dari tintanya. Maka dikarenakan itulah Imam Al-Ghazali mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itulah Imam Al-Ghazali bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita untuk mencontoh seperti Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang imam, ibadahnya tidak bisa kita ragukan lagi. Akan tetapi beliau masuk surga itu hanya dikarenakan seekor lalat yang dibiarkannya untuk meminum sedikit dari tintanya. Maka hadirin, marilah kita untuk selalu melakukan ketaatan sekecil apapun bentuknya. Kaum hadirin yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita masuki poin yang kedua, yaitu Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Setiap dari kita pasti tentu pernah berbuat salah dan pernah berbuat maksiat. Akan tetapi tidak seharusnya lah juga kita sebagai manusia untuk selalu berbuat salah dan berbuat maksiat. Karena setiap maksiat yang kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, kita tidak mengetahui pada kemaksiatan mana yang terdapat di dalamnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk selalu dan selalu berusaha sekuat tenaga kita mungkin untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan dalam diri ini untuk tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu di dalam kemaksiatan mana yang terdapat nantinya di dalamnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki poin yang ketiga, yaitu Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Hari ini kita telah masuk pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab sucinya umat Islam sebagai petunjuk bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk dan pembeda antara hak yang dan batil. Akan tetapi di dalam bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan suatu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini Allah sembunyikan. Allah tidak beritahu kapan malam ini terdapat pada bulan Ramadan ini. Maka untuk apa? Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dari hamba-hambanya yang selalu beristiqomah pada setiap malam Ramadan untuk selalu dan selalu berbuat kebaikan, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap malamnya. Maka sungguh beruntunglah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Karena setiap ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut, itu Allah akan lipat gandakan pahalanya seperti 1000 kali. Maka
sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, raka'atan fihi afdalu min alfi raka'atin wa tasbihati fihi afdalu min tasbihati raka'atin fi ghairihi. Satu rakaat pada malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Dan tasbih yang kita lakukan pada zikir yang kita lakukan pada malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 zikir pada selain bulan Ramadan. Maka bayangkanlah saja hadirin, satu kali kita melaksanakan solat pada malam tersebut, itu pahalanya sudah melebihi 1000 kali kita melaksanakan rakaat. Maka marilah kita untuk selalu mengisi malam-malam pada bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Kita isi dengan tadarus Al-Quran, kita isi dengan senantiasa melaksanakan solat malam, kita isi dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan kali ini, supaya kita dapat bertemu dengan malam tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuki poin yang keempat, yaitu Allah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia. Di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang tinggi pula derajatnya di hadapan manusia. Orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah hanyalah Allah yang mengetahuinya. Maka Allah sembunyikan rahasia siapa yang menjadi kekasihnya. Maka janganlah kita pernah meremehkan, janganlah kita pernah mencaci siapapun di antara kita, karena bisa jadi orang yang paling rendah di antara kita itulah yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita senantiasa untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Jangan pernah memandang sehina apapun ia, sejelek apapun ia, karena bisa jadi ialah yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki poin yang kelima, yaitu Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Setiap manusia, setiap dari kita tentu pasti akan merasakan kematian. Karena tidak ada yang pernah hidup kekal abadi di dunia ini selama-lamanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja pun makhluk yang paling mulia, makhluk yang agung, kekasih yang paling Allah sayangi, itu pun merasakan kematian. Apalagi bagaimana dengan kita, seorang manusia biasa yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, pasti akan merasakan kematian. Maka Allah sembunyikan kematian di dalam umur kita. Supaya apa? Supaya kita selalu berbuat kebaikan pada setiap saatnya. Karena bisa jadi dengan Allah sembunyikan itu, maka kita akan berkhawatir untuk selalu melakukan kebaikan kapanpun dan dimanapun tempatnya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan solat wusta di dalam beberapa solat. Jadi di dalam 5 solat waktu tersebut ada sebuah solat yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, yang ketika kita melaksanakan solat tersebut, maka pahalanya kita mendapatkan sebagaimana kita telah melaksanakan solat 5 waktu tersebut. Maka Allah sembunyikan solat tersebut supaya di antara kita tidak meremehkan akan solat tersebut. Kita senantiasa melaksanakan solat 5 waktu dan sehari semalam. Untuk itu, marilah kita menjaga solat kita. Kita jaga solat kita agar tidak pernah tertinggal sedikit pun. Kita jaga solat kita agar kita memperoleh solat wusta, yakni solat yang mulia. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dengan ceramah yang singkat tadi dapat kita ambil pelajarannya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.